Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat datang. Ada nih siapa? Mas Hari. Wah. Mbak Sari Wijayanti, salam kenal. Makasih udah join. Siapa lagi? Mas Dian. Ada Mas Mosyan, selamat datang. Yang malam-malam masih melek, ayo sini. Kita belajar bareng. Oke, kita sharing bareng. Teman-teman, judul malam ini adalah konsep harta dalam Islam. Saya tiba-tiba ingin live dan berbagi tentang tema ini karena saya melihat satu postingan di Instagram. Ada mindset harta yang perlu dirubah dan diluruskan. Kan kadang-kadang kita dengar ya kata-kata harta tidak dibawa mati gitu ya. Harta tidak dibawa mati. Maka tidak perlulah ngoyo, tidak perlulah nyari harta yang banyak. Mungkin ya ada sebagian seperti itu. Jadi ini kita bermain perspektif ya kan kawan ya. Perspektif bahwa setiap pandangan itu memiliki fondasi dalil. Itu yang paling penting. Kaidah dalam pemikiran Islam. Kaidah dalam kita membangun struktur berpikir secara Islam. Nah, jadi setiap action, setiap pemikiran. Jadi gini, amalan itu terbagi dua. Amalan amaliyah, actionable. Actionnya dalam bentuk pekerjaan offline, misalkan kayak berjalan, bikin kegiatan, itu amaliyah yang actionable, yang pekerjaan. Tapi yang kedua ada namanya amalan fikriyah. Kalau bahasa lain itu amalan lahir dan batin. Ibadah juga sama. Ibadah juga ada ibadah lahiriah, ada batiniah. Jadi amalan itu seperti itu. Nah, level tertinggi dari amalan itu sebenarnya lebih kepada pemikiran. Pemikiran Islam itu level tertinggi dari sebuah amalan. Dari pemikiran ini akan hadir yang namanya sikap mental. Cara berpikirmu, mindsetmu akan mempengaruhi bagaimana mentalitas yang terbentuk pada dirimu. Ya, makasih Mas Koko. Masya Allah. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Mungkin boleh dibantu share jika dirasa bermanfaat. Jadi itulah kenapa dakwah di dalam sirah Nabawiyah ya, di Mekah itu penguatannya adalah tentang akidah, pemikiran, mindset itu yang dibetulkan dulu, sehingga kemudian ketika hadir perintah, larangan itu akan lebih mudah untuk dijalani. Nah, sekarang kita bahas tentang harta ya. Teman-teman, harta ini adalah salah satu bagian dari maqasidus syar'iyah. Ad-daruriyat al-khamsah. Masuk dalam ad-daruriyah al-khamsah atau maqasidus syar'iyah. Ada berapa? Ada 5. Pertama, yaitu hifdun nafs. Tujuan syariat itu diturunkan yang paling pertama adalah menjaga jiwa. Makanya kalau ada yang bilang humanity above religion, secara maqasid syariah itu kita bisa sepakat. Kalau ada orang di luar sana atas nama HAM, ya kan, HAM, semua yang bicara tentang HAM, kurikulumnya HAM, kita bilang oke, ayo lanjut, gitu kan. Tapi justru mereka yang menggembor-gemborkan HAM,
malah menciderai HAM itu sendiri, ya kan? Universitas yang paling baik dunia ini kan di Amerika, Eropa, ya kan, yang katanya hak asasi manusia, tapi mereka sendiri yang mendukung genosida. Itu hipokrit ya. Nah, itulah peradaban barat ya, standar ganda. Maka humanity above religion maksudnya adalah humanity is the one of the biggest mission of the religion, hifdun nafs, yaitu menjaga jiwa. Nah, itu nomor satu. Yang nomor dua adalah hifdul akal, menjaga akal, pemikiran. Nah, kenapa akal? Karena setelah jiwa manusia yang wa ahsanus suwarukum ya, yang Allah menciptakan itu adalah ciptaan yang paling baik, maka yang menjadikan manusia ini makhluk yang paling sempurna adalah akalnya. Nah, maka hifdun nafs kemudian hifdun akal ini adalah top 2 ya, di antara 5 dari ad-daruriyat al-khamsah. Nomor 2 tadi apa? Hifdul akal, menjaga akal. Nah, caranya gimana menjaga akal? Ya dengan mengikuti kaidah yang sudah diturunkan, yang sudah dibuat oleh agama. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan semesta ini dalam 7 tahap. Nah, apakah Allah bisa menciptakan dengan sekejap? Bisa tentunya, kun fayakun. Tapi Allah hendak memberikan pengajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu itu ada proses, butuh proses. Dan proses ini yang paling penting dalam setiap rangkaian kehidupan. Allah itu menilai sekali prosesnya, berjuangnya, hijrahnya, itu yang paling penting. Tentu diawali dengan niat yang baik dan ditujukan ya dengan tujuan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Maka proses ini, perjuangan untuk meraih ridho Allah ini yang paling penting. Hasilnya terserah Allah. Ya. Doa dan usaha itu milik kita, milik manusia. Hasil terserah Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan proses. Nah, daya juang ya, kemudian proses ini ditempuh itu menggunakan akal. Kenapa? Akal lah yang akan memahami bagaimana wahyu, memahami bagaimana kaidah sunatullah, memahami bagaimana syariat ini ditegakkan sehingga bumi ini diselenggarakan dengan hukum yang kemudian berkeadilan dan berperadaban. Nah, itu menggunakan akal, kawan-kawan. Nah, maka hifdzul akal ini menjadi nomor 2 setelah hifdzun nafs dari maqasidus syariah. Nah, nomor 3 sekarang yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ini menjadi pertengahan atau yang paling sentral. Karena memang dengan agamalah ya, menjaga jiwa dan menjaga akal ini bisa ditegakkan dengan baik ya, dengan berkeadilan, dengan berkeadaban gitu. Nah, agama ini juga menjadi sentral dari kehidupan gitu. Ya, setelah adanya kehidupan manusia, kemudian manusia itu memang faktanya, fitrahnya diberikan akal, maka kemudian agama menjadi sentral kehidupan. Disinilah kemudian wahyu diturunkan ya, syariat ditegakkan, didefinisikan, definisi harta itu seperti apa, definisi jiwa itu apa, definisi Tuhan itu apa, definisi bahagia itu apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi maqasid syariah yang nomor 3 atau yang paling sentral. Yang keempat kemudian adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Ya, konsep harta menurut agama. Hifdzul mal yaitu menjaga harta. Nah, dan yang kelima adalah hifdzul nasl atau menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dari zaman Adam dari zaman Adam sampai hari kiamat. Hifdzul nasl. Nah, biar apa? Biar keturunannya itu suci, bersih dan bernasab. Nah, dalam kehidupan ini
akan tegak dan akan berwibawa jika kekuatan harta itu ada di tengah orang-orang soleh. Harta itu ada dipegang oleh orang-orang yang beriman, yang beragama. Nah, itulah kenapa hifdzul mal menjadi salah satu bagian dari maqasidus syariah yang paling penting. Gitu kawan-kawan. Nah, sekarang teman-teman ingat gak ya, ada ayat yang disampaikan oleh Allah ya, firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ya, dan berjuanglah, berjihadlah engkau dengan hartamu dan dengan jiwamu. Para ulama mufassir menyampaikan kenapa harta didahulukan. Karena instrumen harta itu memang sesuatu yang bisa diperjuangkan dan diberdayakan dan mengokohkan perjuangan gitu. Harta itu seperti itu jika dipegang oleh orang yang soleh. Kalau dipegang sama orang yang tidak soleh gimana? Harta itu akan dipakai untuk merusak agama. Harta itu akan dipakai untuk kemudian mendominasi manusia. Kemudian membeli kebijakan. Di otak-atik itu kebijakan. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang harusnya tidak masuk akal, ya kan? Akhirnya merusak akal, merusak agama, merusak moral, merusak apa lagi? Karena harta ada dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kompas moral agama yang baik. Ya kan? Hanya karena uang itu tadi. Nah, itulah kenapa dalam konsep harta sebagai seorang mukmin atau yang beriman, kita harus benar cara memahaminya. Jangan sampai memandang sebelah mata. Sekali lagi tadi ada ungkapan di awal saya sampaikan, harta itu nggak dibawa mati, gitu kan? Ada kata-kata seperti itu kan? Itu adalah konsep yang keliru teman-teman. Bahwa sejatinya harta itu dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Harta itu bisa dibawa mati. Dengan cara apa? Nah ini Islam mengajarkan. Makanya salah satu ayat tadi, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Harta kita akan dibawa mati dengan syarat digunakan untuk berjihad dengan cara banyak cara ya. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada kemudian apa lagi, membiayai dakwah, hibah dan lain sebagainya. Asal niatnya tadi untuk memuliakan agama. Niatnya harta itu digunakan untuk hifdun nafs, untuk menjaga manusia, memisi kemanusiaan, dikirim ke Gaza, dikirim ke semua, nggak cuma Gaza ya, kalau dimanapun ada bencana, walaupun negara yang tidak muslim misalkan ya, di Eropa kah, di mana-mana, kalau memang butuh harta kita bisa keluarkan untuk menyelamatkan humanity. Nah itu boleh. Maka di Quran juga disampaikan kan, menyelamatkan satu nyawa itu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Nah ini harta, dengan cara kekuatan harta. Apalagi kalau harta didukung dengan kekuatan politik. Wah dahsyat. Luar biasa. Makanya sebenarnya para pemimpin, para pejabat itu peluang amal solehnya itu besar banget. Selain dia punya resource, sumber daya finansial yang kuat, dia punya kekuatan hukum. Dia punya semua akses untuk membuat kebijakan itu dirasakan oleh seluruh rakyat. Coba kalau pemimpinnya soleh ini, kebijakan dirasakan misalkan 250 juta orang. Itu amal solehnya luar biasa. Dikali 1 aja 250 juta amal soleh. Apalagi kalau harta itu kan sifatnya kalau diinfakkan, dia akan dilipat gandakan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini dahsyatnya harta kalau di tangan orang soleh. Nah, maka dengan mengetahui harta yang penting juga untuk kehidupan dunia kita, kewibawaan, kemandirian kita, harusnya sebagai seorang muslim tuh orang yang paling gigih untuk mencari harta. Orang yang paling bersungguh-sungguh dalam bekerja profesional untuk mendapatkan capaian tingkatan ekonomi yang lebih baik. Harusnya begitu. Jangan gara-gara ngaji, mohon maaf ya, udah ingat akhirat lupa nyari uang. Itu berarti dia masih terkena bias-bias sekulerisme. Teman-teman, salah satu dampak terbesar sekulerisme adalah pemisahan dikotomis antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi.
Kita dituduh kalau belajar teknik, belajar kemudian ekonomi itu duniawi, sehingga tidak masuk amal soleh. Nah, itu tuduhan yang keliru. Itu justru membuat muslim melemah karena dia termakan oleh dikotomi keilmuan. Yang membuat Islam sekarang jatuh adalah adanya confusion of knowledge. Adanya pemisahan antara ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu dunia, ini dipisah-pisah. Padahal kalau melihat sejarah kita ya, peradaban Islam yang gemilang, semua ulama itu dia selain hafal Quran, dia itu punya kapasitas intelektual yang di bidangnya masing-masing. Ada yang kemudian ahli filsafat, ada yang kemudian dia juga seorang sastrawan, ada yang seorang polimet ya, ada yang ahli matematika, ada yang ahli agraria. Karena apa? Karena mereka fondasinya selesai. Di masa kecilnya dia sudah selesai Quran, dia selesai hadis, dia selesai ilmu fardu ain, sehingga kemudian ketika membuka wawasan di bidang-bidang teknik, di bidang kemudian kesehatan, kedokteran, di bidang ekonomi, itu semua menjadi lebih mudah, kemudian lebih berdampak secara solih ya, islahuddin. Ya kan, orang solih itu maksudnya, solih itu kan kalau kita melihat kalau orang solih, orang yang baik itu. Sebenarnya solih itu adalah maknanya dari kata islah ya, muslih. Maknanya adalah orang itu pasti memiliki pertama karakter memperbaiki diri, yang kedua karakter untuk memperbaiki lingkungan sekitar, khususnya keluarga dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian yang berikutnya adalah karakter memperbaiki lingkungannya. Islahuddin, kemudian ujungnya memperbaiki agamanya. Islahuddin atau muslihun. Jadi solih dan muslih ya. Kita juga orang yang berislah, orang yang suka damai, suka perbaikan. Kemudian muslih, suka memperbaiki. Nah, ini ciri khas orang yang kemudian mendapatkan amanah ya dari Allah. Allah menyampaikan juga nih, inna warisuha ibadiyas solihin. Sesungguhnya aku wariskan ya kehidupan dunia ini kepada orang-orang solih. Nah, kalau di dunianya aja dikasih kepada orang solih, maksudnya itu akses yang diberkahi ya. Jangan dikira misalkan generalisir, misalkan orang solih nanti berarti dikasih yang kaya. Ada juga. Tapi orang solih miskin ada juga nggak? Ada juga. Itu bagian dari skenario Allah. Allah Maha Kuasa. Allah berhak ngatur siapa soleh yang kaya, siapa soleh yang miskin. Allah terserah yang ngatur. Tapi yang paling penting adalah ketika dunia ini diberikan kepada orang soleh, dia akan muslihun, dia akan memperbaiki. Dia akan kemudian tidak menindas. Coba sekarang, pertanyaannya adalah ekonomi sekarang teman-teman dikuasai oleh orang soleh atau enggak? Top 5 atau top 10, 9 naga atau 10 naga ini, berapa orang-orang muslim, orang solehnya? Dan bagaimana kondisi kerakyatan, perekonomian rakyat hari ini? Bagaimana kondisi negara? Bagaimana kondisi dunia hari ini? Saya pernah menyampaikan kenapa Gaza dibantai sampai 8 bulan, tidak ada negara satupun yang bisa intervensi secara militer. Kenapa? Ya, bisa jadi, dugaan kuat saya, dan ini juga ada analisis datanya, cuman perlu lebih spesifik gitu ya. Dugaan kuatnya adalah semua negara itu terbelenggu ekonominya oleh Zionis. Makanya ada gerakan boykot ya, BDS ya, boykot, divestment and sanction Israel. Nah, kenapa? Karena betapa begitu mengguritanya mereka mencengkram ekonomi dunia. Teknologi, hampir semua teknologi ini sekarang platform semuanya berafiliasi sama Israel Yahudi. Zionis maksudnya. Kemudian makanan, kurang apa lagi? Banyak sekali. Makanya kadang-kadang kalau mau boykot tuh, waduh kayaknya habis kita. Tapi bisa nggak? Bisa. Banyak alternatifnya. Ya itu di sana mujahadanya, perlu perjuangannya di situ gitu teman-teman. Nah maka di sini nih kelihatan kalau jangan-jangan muslim, umat muslim itu terdikotomi tentang keduniawian.
dunia dikiranya itu kemudian jangan dicarilah, sehingga kemudian dikuasai oleh mereka. Ketika mereka menguasai, akhirnya menindas, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Dan itu sistemik, teman-teman. Ini akibat dari keterpisahan cara pandang orang solih tidak perlu kaya. Dikiranya harta tidak dibawa mati gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin kalau boleh usul saya ke teman-teman yang sedang live, makasih ya. Yuk kita coret nih, harta tidak dibawa mati, coret. Harta dibawa mati, harta bisa digunakan untuk menegakkan syariat, bahkan jauh lebih penting diperjuangkan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Itu dikira orang-orang nggak punya harta, mereka itu milioner. Ya, Umar itu ketika meninggal, ya, ketika kemudian beliau dikurskan ya harta kekayaan Umar itu, kalau tidak salah ya, kurang lebih, mungkin nanti silakan dikasih koreksi. Saya kalau tidak salah sekitar 3-4 triliun. Ya, warisan Umar yang kebun dan lain sebagainya itu, berdagangannya. Abu Bakar, apalagi Abu Bakar itu adalah salah satu, bahkan satu-satunya sahabat yang infaknya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya, Abu Bakar ketika perang Khandaq, salah satunya kan momennya di mana siapa yang mau berinfak, ya kan? Kemudian semua mengacung, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar, kamu infaknya apa? Semuanya. Ya, awalnya bukan Abu Bakar, awalnya Umar, kemudian sahabat yang lain ya. Saya infakkan separuh, saya infakkan sepertiga, separuh dan sebagainya. Terakhir Abu Bakar, ya Rasulullah, saya infakkan semua 100%. Abu Bakar, jangan gitu kan. Ini bahasa gaulnya ya. Kok kamu ngasihnya semuanya? Terus apa yang tersisa yang kamu tinggal untuk keluargamu? Aku tinggalkan yang jauh lebih baik daripada itu. Apa? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Abu Bakar tuh bukan nggak punya harta. Justru mereka punya harta yang banyak, digunakan untuk berinfak, berjihad di jalan Allah. Betul. Muslim harus kaya raya dan punya jabatan. Betul, setuju. Ayo kita rebut, kawan-kawan. Ya, dan harta nih sekarang langsung masuk to the point ya. Dan harta, hakikat harta bukan uang kertas. Nah, hakikat harta bukan uang kertas, kawan-kawan. Uang kertas ini adalah momen yang sekarang sedang dijadikan sistem yang dibangun oleh Zionis. Untuk apa? Untuk menguasai harta yang sebenarnya dari umat muslim atau umat manusia. Mereka membuat fulus, membuat uang kertas itu untuk menguasai harta yang sesungguhnya. Gitu. Jadi dulu nih, sejarahnya singkat aja ya, detailnya nanti kapan-kapan lah ya. Singkatnya gini. Dulu ya, Rockefeller sama siapa tuh yang zamannya Sultan Abdul Hamid, Theodore Herzl ya. Nah, jadi mereka itu intinya membuat sistem bank ya. Kemudian ayo sini daripada bawa emas berat kan, sini tukar. Nah, emas kamu berapa? Ya 1 gram. 1 gram kursnya berarti fulusnya 1 gram tuh sama dengan berapa gitu kan. Diganti kertas tuh. Ya kan, diganti kertas. Nih, biar lebih mudah, bisa dilipat, disimpan di tas, kemana-mana nggak berat. Nah, jadi mereka kumpulin tuh emas, diganti kertas. Nah, mereka menguasai harta yang sesungguhnya yaitu emas. Kita dikasih kertas, kawan-kawan. Nah, ini kemudian digeser pandangan itu. Nah, ujung-ujungnya dulu memang betul kertas itu dicetak sesuai dengan backup emas. Tapi ujung-ujungnya mereka cetak emas, mereka cetak kertas sesukanya. Mereka nggak mau cetak emas, atau mereka nggak mau lending istilahnya backup uangnya dengan emas. Bahkan mereka mencuri, merampok emas-emas yang ada di muka bumi ini. Di Afrika, kemudian di Freeport. Itu kurang apa mereka merampok emas kita? Ya kan? Tembagapura itu gunung ya. Tuduhannya itu gunung tembaga. Padahal apa teman-teman?
ada yang pernah saya baca itu di Gunung Tembagapura dulu itu ya. Kita nih nyaruk aja nih pasirnya di gunung itu disaruk doang nih mas. Nih pasirnya dibuka itu pasti ada emasnya. Jadi gunung segede itu sekarang sampai bolong itu bertonton emasnya Indonesia. Dan penguasanya sekarang, pemilik cadangan emas terbesar sekarang adalah Yahudi Zionis. Itulah kenapa ekonomi dunia mereka kontrol. Itulah kenapa kemudian seluruh dunia terbelenggu. Dan itulah kenapa militer mereka tidak bisa di stop. Dan itulah kenapa banyak negara nggak bisa intervensi militer. Dan itulah kenapa dibantai berbulan-bulan kita nggak bisa stop. Gitu. Iya mas, betul. Gunung emas itu bertonton teman-teman. Teman-teman ya Allah, emas segini nih, punten ya, ini segini. Saya pernah pegang segini itu 10 kilo. Segini doang. 10 kilo itu harganya sekitar 2 miliar kawan-kawan. Kemarin ada kasus 109 ton emas yang dipalsukan itu. Itu berapa triliun. Dan itu teman-teman kita nggak sadar, kita nggak manfaatin dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah maka yuk harta ini teman-teman penting sekali, dibawa mati, perjuangkan. Jadilah muslim yang high value, jadilah muslim yang itkon, profesional, muslim leader, kuasai jabatan, kuasai kekuasaan, kuasai akses yang bisa menegakkan agama ya. Tadi ya makosid syariahnya 5 ini tujuannya, yaitu hifdun nafs, hifdul akal, hifdud din, hifdul mal, dan hifdun nasl. 5 ini akan lebih mudah untuk bisa ditegakkan jika kemudian memiliki sumber daya yang besar. Teman-teman, saya mengajak teman-teman gabung ya, ayo perkuat ekonomi muslim, betul. Saya ajak gabung teman-teman 2 misi besar saja ya. 1 misi besar adalah ku anfusakum wa alikum naro. Ya, 1 itu narasi besarnya, landasan dalilnya. Kemudian bahasa kerennya adalah raising the legacies family. Menumbuhkan, mewariskan legacy kepada keluarga kita. Nah, dan misi besar dari itu semua menjadi 2 program. Pertama program sehat mental, yang kedua adalah program sehat finansial. Kenapa jadi 2 ini? Kenapa kira-kira Muhammadiyah gak mau ikut tambang? Kenapa ya? Itu nanti ya bahasanya. Saya juga belum meneliti. Tapi insya Allah nanti saya coba bahas karena saya juga penasaran. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Georgius. Aduh, ini sudah follow-followan belum? Kontak Japri dong, kita sambung WhatsApp, kita WhatsAppan boleh ya. Oke, lanjut teman-teman ya. 2 misi programnya sekarang ya. Visinya tadi menguatkan dan mewariskan legacy untuk keluarga ya. Keluarga kita masing-masing. Nanti kita bersirkel nanti ya. Kita ada gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Teman-teman bisa join bit.ly/gabung-giat ya. bit.ly/gabung-giat. Nah, kemudian itu untuk membangun sehat mental ya. 2 besar misinya, sehat mental, sehat finansial. Sehat mental itu maksudnya apa? Mental itu meliputi spiritual, intelektual, emosional ya kan. Kemudian mental yang melahirkan mental pemimpin, mental leaders, kemudian mental ulama, sehingga dia punya kemampuan yang besar, kapasitas yang besar, menjadi elite circle. Nah, jadi sehat mental itu nomor 1. Nomor 2 sehat finansial. Ya, finansial ini berarti harta. Cara pandang harta kita perbaiki nih. Kita kuasai nih. Ayo kita jadi orang kaya nih. Ayo kita bisnis yang betul, yang mencari sebanyak-banyaknya. Misinya apa? Untuk memperbesar infak dan zakat kita. Untuk memperbesar value nilai dari wakaf produktif kita. Nah, jadi tujuannya gitu. Tujuannya muslim untuk punya uang banyak itu adalah untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Bukan menimbun, bukan gitu. Dan ukuran infak tuh tanpa batas. Teman-teman bisa infak kayak Abu Bakar 100%, boleh. Pendapatku mereka Muhammadiyah belum siap untuk masuk tambang.
Sebenarnya gini Bang, secara simpel ya, kenapa belum ya? Itu karena tadi memang belum siap secara entah finansial atau lebih tepatnya juga sebenarnya human resource juga perlu, ya kan, regulator yang memberikan kepastian hukum, karena tambang tuh banyak mafianya gitu. Jadi memang harus tebel-tebel muka, tebel-tebel kantong, tebel-tebel mental. Emang ya, di mana coba minta tolong sebutkan teman-teman, di mana lini yang nggak ada mafianya di Indonesia ini? Di Wakanda maksudnya. Di Wakanda nih, di mana lini yang tidak ada mafianya? Monggo disebutkan. Di masjid ada nggak? Ada. Di program-program masjid ada. Di program mana lagi? Program apapun ada saja mafianya. Artinya apa? Artinya kita butuh revolusi besar, revolusi mental. Saya setuju itu dulu ya, ada yang menggembar-gemborkan revolusi mental. Tapi bisa jadi karena tidak punya konsep, jadi nggak bisa dieksekusi. Ya, insya Allah kita ada. Makanya misi besar sekarang sehat mental. Ya, tadi ya, rising the family's legacy. Nomor 1, sehat mental. Mental ini konstruksi dari edukasi spiritual, pemikiran ya, intelektual, spiritualnya, emosionalnya matang. Dan itu cermin dari kenapa Rasulullah mendirikan masjid. Peradaban dimulai dari masjid. Itu karena untuk membangun mental pemimpin. Nah, jadi fondasinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu untuk sehat mental. Yang berikutnya apa? Yang dilakukan Rasulullah setelah membangun masjid ya, waktu hijrah, membangun pusat-pusat pendidikan sumber daya manusia. Setelah beliau membangun itu, beliau membangun pasar. Dan pasar ini sehat finansial. Gitu kawan-kawan. Jadi saya izin menawarkan kawan-kawan bagi yang berkenan gabung, monggo japri di link bio saya ada. Kita gabung bareng gerakan sehat mental, sehat finansial. Ya, gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Giat ya. Insya Allah pusatnya ada di saya sendiri domisili di Kediri. Ya, Kediri di Pare, Kampung Inggris. Dan sering ke Surabaya. Insya Allah kita berpusatnya nanti di 2 kota besar ini di Jawa Timur, dan siap untuk bergabung ya. Kita bersinergi dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Gitu. Yang nggak ada mafia di manajemen Muhammadiyah. Itu Allah alam. Semoga memang nggak ada ya. Ini kayaknya Mas George ini pengurus Muhammadiyah ya. Oke, Mas George, makasih. Oke, lanjut ya. Nah, jadi berangkatnya dari mana tadi? Jangan keliru memahami harta ya, bahwa harta tidak dibawa mati. Keliru. Harta dibawa mati, bahkan bisa memberdayakan. Nah, asal tadi punya ilmunya ya. Ilmu hartanya gimana? Nah, tadi ya. Jadi harta itu ada hisapnya, ada kemudian cara meraihnya dengan cara yang halal ya. Kemudian nanti dikeluarkan dalam kepentingan agama. Ini insya Allah akan menjadi amal soleh yang berdampak. Nah, kapan-kapan akan saya share khusus tentang ilmu harta. Tapi kali ini saya ingin membuka mindset aja dulu ya, bahwa teman-teman yuk perbaiki mindset kita tentang harta. Jangan sampai hanya karena mindset yang keliru, yaitu harta nggak dibawa mati, akhirnya kita kerjanya asal-asalan. Yang penting makan, yang penting kemudian punya uang cukup. Ya itu betul bagus, tapi definisi zuhud itu bukan itu. Definisi zuhud adalah kemampuan untuk meninggalkan harta yang dia miliki, dan dia dalam posisi yang memiliki harta itu gitu. Bukan berarti karena nggak punya harta akhirnya zuhud, bukan gitu ya. Jadi zuhud itu adalah ketika kita punya harta tapi kita hanya menggunakan secukupnya. Selebihnya apa? Diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan, diproduktifkan gitu, untuk kepentingan umat gitu teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Yuk kita menjadi muslim yang berdaya, belajar bareng. Bagi yang berkenan gabung, boleh klik di link bio, boleh chat Japri. Insya Allah barengan kita belajar bareng ya. Saya nggak sendirian, ada beberapa orang guru, ada beberapa orang sahabat,
dan insya Allah banyak majelis taklim sudah gabung ya. Kalau di total mungkin ada kurang lebih hampir 1.000 orang ya, majelis-majelis taklim yang sudah bergabung dan mendukung gerakan Indonesia Keluarga Tangguh ya. Insya Allah sudah kita mulai. Kita akan ada workshop tentang kesehatan mental dan juga workshop tentang kesehatan finansial. Kesehatan mental ini meliputi banyak hal ya. Bagaimana mengokohkan keluarga, berarti perlu ilmu tentang rumah tangga ya kan, perlu ilmu tentang harmonisasi keluarga, manajemen konflik, biar kalau nggak konflik terus kemudian nggak main bakar aja pasangannya ya, jangan sampai begitu. Manajemen konflik, kemudian bagaimana komunikasi dengan keluarga sehingga tidak salah paham, nanti jangan-jangan jadinya ipar adalah maut ya kan. Tiba-tiba keliru ngobrol, keliru berinteraksi dengan saudara yang dikiranya mahram padahal nggak mahram, akhirnya terjadilah perselingkuhan di dalam rumah ya, di keluarga sendiri ya, ipar adalah maut itu. Nah jadi ilmu tentang keluarga ini penting ya teman-teman, mengokohkan keluarga. Kemudian ilmu tentang waris, nah ini juga penting nih, tentang waris, sehingga kemudian kita tidak memakan harta yang haram karena ketidakfahaman kita membagi warisan ya. Banyak sekali yang terluka ya fitrahnya karena menciderai syariat ya, tidak patuh syariat tentang pembagian harta. Baik itu ketika harta diterima, dikeluarkan, kemudian dibagi ke anak-anaknya, nah, itu penting banget. Makanya harta itu penting banget untuk diperhatikan teman-teman ya. Jangan sampai kita keliru memandang harta. Nah kemudian itu tadi sehat mental ya. Sehat mental banyak tadi ya, ilmu rumah tangga, ilmu manajemen konflik, manajemen emosi ya kan, ilmu tentang tauhid ya, ilmu tentang bagaimana memperbaiki pemikiran kita ya. Kemudian yang kita kemudian jadikan misi berikutnya adalah sehat finansial. Sehat finansial ini teman-teman, saya sarankan teman-teman punya cash flow, berapapun itu cash flow-nya teman-teman perlu alokasikan menabung, dan nabungnya adalah emas ya. Itu adalah harta yang sesungguhnya, dan yang paling banyak menguasai emas adalah orang Zionis Yahudi. Kita ditipu dengan uang kertas ya. Kita ditipu dengan uang kertas, dengan sistem yang selalu inflasi ya, sehingga lupa bahwa emas ini harta yang sesungguhnya kita nggak memilikinya. Mereka nyolong tuh, mereka rampok tuh emasnya. Nah gitu. Jadi ini penting banget untuk diperhatikan kawan-kawan, agar kita bareng-bareng bisa berdaya, bareng-bareng bisa memanfaatkan instrumen emas dalam kehidupan finansial kita. Rugi dong ada emas ya, dalam kehidupan kita ini ada emas. Emas itu hadir ya, entah di toko emas, entah di tempat agensi-agensi emas, tapi kita karena nggak paham ilmunya, kita nggak manfaatin itu emasnya gitu. Sayang banget, harta kita tabung berjuta-juta, puluhan juta di bank, ternyata inflasi, uangnya makin berkurang kena admin, uangnya makin berkurang karena sistem ekonominya yang terus inflasi. Lupa bahwa ada loh instrumen yang bisa menjaga nilai keuangan kita, mata uang kita, yaitu emas. Dan nanti setelah emas ini terjaga, kita bisa jadikan itu prospektif untuk diwakafkan, dizakatkan, ya kan, kemudian diinfakkan, ya gitu teman-teman ya. Jadi ayo barengan kita belajar, kita barengan bergerak ya. Kalau bareng itu lebih kuat, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menyemangati ya. Circle untuk kesehatan mental dan kesehatan finansial. Teman-teman bisa cek di link bio saya, atau follow saya, atau follow di Agastya Gold ya, yang khusus tentang edukasi ilmu keuangan keluarga muslim yang sehat, kemudian menggunakan instrumen emas untuk mengekalkan, memproduktifkan, dan memberdayakan hartanya gitu ya teman-teman ya. Monggo silakan boleh di follow atau boleh di chat. Kita akan bersirkel bareng, kita belajar bareng insya Allah. Mentoring setiap pekan ada ya kan, circle-circle kita belajar untuk kesehatan mental dan finansial kita adakan setiap pekan. Jadi jangan khawatir, akan banyak yang bisa sharing, nggak cuma saya, ada juga teman-teman saya yang lain
mentor-mentor yang lain, ya guru-guru yang lain. Insya Allah kita akan belajar untuk mengilmui bagaimana memberdayakan harta kita, manajemen finansial, ya kan. Kemudian bagaimana menabung, bagaimana strategi untuk investasi, ya. Bagaimana kemudian harta kita agar berkah, ya. Jangan lupa ya dikeluarkan haknya harta. Ketika kita punya harta yang cukup, maka ada hak orang lain di situ yang kita harus keluarkan. Jangan sampai kita tidak punya pengetahuan tentang itu sehingga kemudian ya kita makan aja itu harta, akhirnya harta kita nggak berkah, kehidupan kita nggak berkah karena ada hak orang lain yang kita makan. Padahal harta itu kita yang peroleh tuh, kita kerja, kita capek-capek, kita peroleh itu 100%. Tapi ternyata aturan agama mengisyaratkan bahwa hifdul mal, salah satunya dengan keluarkan harta itu, infakkan harta itu, zakati harta itu, yang akan membersihkan hartamu, memberkahi hartamu, bahkan jiwamu yang dibersihkan. Nah ini yang dimaksud dengan harta dibawa pulang, ya. Minimal 2,5%, kalau lebih bagus lagi 10%. 10% untuk 2,5 zakat, ya, persen, kemudian 10% untuk infak bisa jadi, atau 10% untuk ditabung, dijadikan wakaf produktif boleh, dijadikan kemudian nanti untuk lembaga pemberdayaan boleh, untuk pendidikan anak apalagi itu investasi juga, ya. Menyiapkan pendidikan, dana pendidikan anak kan dari sekarang, ya, salah satu dari bagian dari visi finansial keluarga muslim gitu teman-teman. Nah kita akan bahas lain kali tentang visi finansial keluarga muslim, ya, manajemen finansial. Sekarang mindset tentang harta dulu, ya. Yuk kawan-kawan, semangat bekerja, semangat berbisnis, semangat untuk meraih sebanyak-banyaknya harta dengan misi ingin menjadikan harta itu untuk bermanfaat pada agama kita, bermanfaat untuk keluarga kita, untuk memberdayakan, kemudian dijadikan tambahan, ya, bekal amal soleh di kehidupan kelak, insya Allah, ya. Harta dibawa mati, ya. Harta dibawa mati. Jabatan bisa dibawa mati nggak? Jabatannya sih enggak, tapi pemanfaatannya, nah itu bisa, ya. Ketika menjabat tanda tangan kebijakan yang kemudian menjadikan dia kebijakannya itu berdampak besar untuk masyarakat, nah itu jabatan, definisi jabatan dibawa mati, ya. Dampaknya, ya, programnya, karena jabatan itu akhirnya menjadi amal soleh, amal jariah, masya Allah teman-teman, ya. Seperti misalkan karena pemimpin ini kemudian dia soleh, ya, akhirnya punya kebijakan untuk membangun masjid misalkan, ya, atau memberdayakan anak yatim, ya, memberikan beasiswa, itu kan amal soleh yang banyak sekali kawan-kawan, ya. Ketika kita punya dana dikasih beasiswa untuk penghafal Quran, beasiswa untuk keilmuan yang lain, ya, termasuk ilmu politik, ilmu ekonomi, hukum, ya, itu penting, perlu diisi nih hukum-hukum di Indonesia ini. Lawyer ini penting diperbanyak, lawyer yang muslim, yang taat, yang solih, ya. Gara-gara banyak yang nggak soleh, akhirnya hukum dipermainkan seperti hari ini, ya teman-teman. Coba lihat di Mahkamah Konstitusi yang paling tinggi, yang paling terhormat secara konstitusi, ya, akhirnya apa jadinya? Akhirnya jadinya ya Allah ya Robbi, ya kan? Begitulah hukumnya diacak-acak kalau tidak islah, ya, kalau tidak muslim yang islahuddin, kalau dia tidak punya karakter solih, maka siap-siap aja, ya. Penguasa hukum, penguasa ilmu hukum akan memperdayai, ya. Penguasa harta akan kemudian juga menguasai dan menzolimi. Penguasa politik sama juga. Nah ini sama juga mindset nih, politik itu kotor, itu mindset keliru, mindset yang keliru, ya. Harta tidak dibawa mati, keliru, ya. Jabatan nggak dibawa mati, keliru, ya. Semua bisa dibawa mati dengan niat yang lillahi ta'ala, dengan tujuan mencari ridha Allah, dengan kaidah maqasid syariah 5 tadi, ya. Hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasl. Nah, dahsyat kan betapa kekuatan ini bisa dijadikan bermanfaat. Betul, pemimpin itu cerminan rakyatnya, betul. Makanya sehat mental, pendidikan ini nomor 1 harus
perjuangkan ya kader-kader yang solih musli ini dengan jiwa-jiwa yang kemudian sudah dibeli oleh Allah ya. Dia menyadari bahwa jiwanya dibeli oleh Allah dengan balasan surga, maka dia mau berjuang di semua bidang dengan kekuatan yang paling unggulan, nggak cuma terbaik teman-teman, tapi paling unggulan, ahsanu amala, sehingga kemudian semua itu akan digunakan untuk kepentingan menegakkan agama. Insya Allah dengan begitu mentalnya mental juara, mental pemimpin yang tangguh dan amanah. Ya, ada kaidahnya kan? Kama takunu yuwalla alaikum ya. Sebagaimana rakyatnya, begitulah pemimpin akan lahir ya. Sebagaimana rakyatnya itu, begitulah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka korupsi, berarti rakyatnya juga masih suka korupsi. Kalau pemimpinnya suka otak-atik hukum, nepotisme, berarti sebenarnya rakyat ini lebih parah gitu. Ya, pemimpin itu cerminan rakyatnya kan. Nah, jadi ya berarti harus berangkat dari pendidikan. Kalau kaidah Imam Al-Ghazali, rusaknya sebuah negara itu karena rusaknya pemimpin. Di mana pemimpin ini lahir dari rakyat, berarti rusak rakyatnya gitu. Nah, rusaknya rakyat dan pemimpin ini berawal dari mana? Dari rusaknya para ulama. Gitu. Oh, berarti yang paling rusak sebenarnya yang perlu disalahin siapa? Ulama. Iya betul. Itu kaidahnya Imam Al-Ghazali. Jadi kenapa pemimpin sekarang zolim misalkan ya, lupa dengan hukum Allah ya, kemudian oknum-oknum atau kroni-kroninya yang diperkaya, dilanggengkan ya, dan diteruskan seperti itu karena memang ya kita harus akui ulama-ulama hari ini mungkin masih banyak yang rusak. Ya, kata Rasulullah, apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kak, doain aku jalur Poltekkes ada 3 farmasi ya, besok aku tes. Ya, Mbak Novita ya, kita doakan ya, semoga apa yang menjadi harapannya dikabulkan oleh Allah, dan memang insya Allah akan baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk agamanya, untuk negaranya, insya Allah Mbak ya. Amin, kabul insya Allah. Barakallah. Al-Fatihah. Bismillah. Oke. Baik, teman-teman yang lain, monggo kalau mau ada yang titip doa ya, kita doain bareng-bareng ya. Masya Allah, ini bulan haram teman-teman ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berturut-turut bulan haram, yang mana ini bulan terbaik setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan, bulan-bulan yang paling baik untuk berpuasa, beramal sholih, ini bulan terbaik setelah Ramadan ya. Setelah Ramadan, bulan-bulan yang paling baik untuk berpuasa, beramal sholih. Kemudian bahkan jadi dilarang berperang, meskipun perangnya itu karena Allah, itu nggak boleh di bulan haram. Saking mulianya bulan ini gitu. Nah, maka yuk kita muliakan bulan ini dengan amal yang soleh, amal yang muslih ya. Ya, amalan tadi ada 2 ya. Amal yang action, amal-amal yang nyata lahir, bersedekah, berzakat ya kan, kemudian apalagi bekerja ya, itkon, bekerja yang profesional itu amal soleh ya. Kemudian apalagi menjadi ayah yang profesional, menjadi ibu yang profesional ya, itu juga amal soleh. Jangan profesional di luar, meeting, bikin kerjaan barengan, sinergi, bikin kompromi, tapi sama orang-orang di rumah nggak profesional ya, nggak perhatian sama anak, nggak perhatian sama suami misalkan, atau suaminya lupa perhatian sama istri, itu namanya nggak profesional ya. Profesional utama yang paling penting sekarang adalah ilmu parenting. Ya, para ayah dan para bunda di sini. Ya, mohon maaf nih agak ngegas ini. Karena apa? Parenting ini produknya generasi. Mental juara, mental pemimpin itu dari parenting. Ya, Rasulullah mendidik itu dengan ilmu pengasuhan. Parenting itu mengasuh, melindungi, mengayomi, mendidik, mencukupi. Nah, itu mentalitas yang dibangun ya, sehat mental di situ, sehat pemikirannya, salimul akidah, salimul fikriyah, kolbun salim. Nah, ini yang kemudian membuat generasi menjadi generasi yang paling unggulan zaman Rasulullah. Khairukum qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum.
Sebaik-baik zaman ya adalah zamanku. Khairul qurun ya. Sebaik-baik zaman atau generasi adalah generasi kata Rasulullah. Kemudian summaladina yalunahum. Kemudian adalah selanjutnya. Dan itu dimulai dari mental. Mental itu apa? Itu tadi. Konstruksi dari intelektual, spiritual, emosional ya. Kemudian apalagi? Jiwa-jiwanya itu lillahi ta'ala gitu. Nah, jadi jiwanya yang sudah kemudian menyadari bahwa hanya kepada Allah lah ya kan, kita akan mencari ridho dan minta balasan terbaik ya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Dan akhirat tidak bisa kita capai kecuali dunia ini kita lalui. Dan dunia ini akan semakin berdaya kalau harta itu ada di tangan kita dan kita infakkan di jalan Allah. Nah, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Gitu. Gitu cara pandang harta ya. Jadi yuk teman-teman, kita barengan, kita belajar berdaya, kita ayo raih sebanyak-banyaknya ya kekuasaan dalam bentuk penguasaan mentalitas dan penguasaan finansial ya. Sehat mental, sehat finansial. Sehat mental, sehat finansial. Ayo, sehat mental, pemikirannya, ya kan? Hatinya, emosionalnya, ya, intelektualnya. Ayo kita kuasai jadi mental juara untuk membebaskan Baitul Maqdis. Gimana caranya? Melahirkan generasi ini berarti perkuat pendidikan. Ya, perkuat keluarga, parenting, Gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Ayo gabung. Teman-teman bisa chat Japri, boleh WhatsApp saya, boleh link bio-nya saya diklik ya. Nah, ini penting banget ya. Sehat mental, lahir generasi pemimpin, generasi penakluk, pembebas. Insya Allah misi kita besar teman-teman, membebaskan Baitul Maqdis. Hari ini viral di bioskop itu, ipar adalah maut. Subhanallah. Bagaimana kualitas pemimpin, begitulah rakyatnya. Bagaimana tontonannya, begitulah rakyatnya. Bagaimana berita yang viral, begitulah rakyatnya. Yang viral selingkuh, ya begitulah rakyatnya. Yang viral banyak yang cerai, ya begitulah rakyatnya. Masih urusan-urusan begitu. Bagaimana bisa bangkit kalau masyarakat kita, keluarga kita masih mempermasalahkan masalah keluarga. Masalah keluarga itu gak ada habisnya. Kalau dimasalahin jadi masalah betul. Tapi kalau kita anggap bahwa masalah ini mendewasakan, masalah ini dihadirkan Allah untuk menguatkan, masalah ini dijadikan tarbiyah, untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan pahala, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, sehingga kemudian menjadikan kita semakin kuat. Dengan adanya masalah suami istri, keluarga harusnya makin bersatu, makin menyadari harus bergantung sama Allah. Dikiranya para nabi itu kehidupannya ideal, gak ada yang ideal. Nabi Nuh, orang paling soleh di zamannya, istrinya begitu, ya kan? Siti Asia, orang paling solihah di zamannya, bahkan salah satu dari 4 afdalun nisa, suaminya kayak gitu. Siti Hajar, mohon maaf, masih menggendong bayi Ismail masih kecil, ditinggal di padang yang tandus. Mohon maaf, saya pengen tanya, dinafkahin gak itu? Bahkan dalam riwayat disebutkan bekalnya hanya sedikit, dan itu mungkin sehari 2 hari sudah habis. Tapi Hajar tidak pernah menggugat cerai, Asia tidak pernah menggugat. Gak ada tuh cerita selingkuh, gak ada perceraian, itu gak ada. Selama ya pembahasan masih seputar selingkuh, cerai di dalam keluarga muslim, selama itu pula masyarakat akan sulit diajak untuk bangkit. Ayo, keluarga ini punya masalah, iya, tapi masalah itu jadikan kuat, jadikan semakin bergantung sama Allah, jadikan semakin bersatu dengan seluruh keluarga inti. Jangan jadikan alasan bertengkar gitu. Masalah dihadirkan untuk menguatkan. Allah punya misi memberi masalah, memberi ujian untuk
menghapus dosa, untuk menambah ilmu, untuk menguatkan keluarga, untuk memuliakan keluarga. Bukan jadi alasan untuk bercerai. Itu namanya gagal paham. Itu misinya iblis, bukan misi Allah. Gitu ya. Jadi ayo kuatkan mental, sehatkan mental, jaga diri, jaga keluarga. Ayo, ini barengan. Ini nasihat buat saya pribadi yang paling utama. Kita barengan. Ayo kita barengan. Teman-teman, domba itu dia akan dimakan serigala kalau dia sendirian. Tapi ketika dia barengan berjamaah, serigala nggak berani. Nah, ayo kita berjamaah. Ayo kita berbarengan geraknya gitu. Gimana caranya? Monggo di chat di Japri di bio atau Japri saya. Ayo gabung. Kami sudah ada komunitasnya gitu ya. Ayo dong Mas Georgius. Japri ya. Info WhatsApp. Kita lanjut. Kita bikin gerakan. Di Makassar ya. Nanti di Makassar ada berapa kawan-kawan saya untuk bisa menggerakkan di sana ya. Apa misi kita? Misi kita bahasa lainnya nih. Tadi kan ku anfusakum wa alikum naro, ya kan, mewariskan legasi untuk keluarga, betul ya? Misinya sehat mental, sehat finansial ya kan? Sekarang tak tambah ini. Misinya melawan iblis. Misinya menggagalkan misi iblis. Misinya melawan setan. Misinya memusuhi setan, menjadikan setan musuh. Maka kalau ada bisik-bisik di keluarga, kamu kayaknya pasanganmu gak sesuai harapan, kayaknya kamu keliru nikah sama dia, itu bisikan setan tuh. Kalau lagi bertengkar, lagi berkonflik, ada masalah, bersatu, itu misi Allah. Tapi kalau misi setan, berpisah. Ayo gagalkan misi setan, lawan, jadikan setan musuh. Jateng ya, oke. Kita lanjut, insya Allah. Saya bulan depan mau ke Jawa Barat lewat Jateng. Kalau nanti kita bisa ketemuan, boleh. Kotanya nanti kabarin ya. Jateng kan luas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo barengan. Saya dengan segala kekurangan, ayo kita saring tawasobil haq, tawasobil sabr, ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya. Yuk kita barengan membumikan gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Sehat mental, sehat finansial. Yuk, bismillah. Bismillah, insya Allah. Kita akan, saya juga sedang lobby-lobby ini dengan beberapa anggota dewan di Surabaya. Ya, bagi teman-teman yang ada akses tuh anggota dewan di Jawa Tengah, boleh. Mau kabupaten, mau provinsi, ayo. Di Jawa Barat juga, ayo. Intinya ayo kita membumikan gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Sehat mental, sehat finansial. Ini aja, fokus ini aja. Sehat mental, sehat finansial. Sehat mental, sehat finansial. Banyak nanti programnya, banyak sekali. Kita butuh dukungan, kita butuh gerakan bareng. Kita butuh bergerak teman-teman. Ayo kita kurangi angka perceraian. Ayo kita musuhin setan. Ayo kita gagalkan misinya iblis. Ayo kita didik anak-anak kita biar mentalnya tangguh, gak stroberi. Ayo kita kuatkan ekonomi kita. Ayo kita punya mindset harta di bawah mati. Ayo kita berjuang sekuat tenaga untuk punya harta yang banyak dan kemudian kita infakkan, kita zakatkan. Ayo kita punya pemikiran harta bisa dijadikan amal jariah. Kita bisa wakafkan produktif. Ayo kita kemudian mengajak tetangga kita untuk berkolaborasi, berjamaah. Ayo kita kalau ada masalah gede dikecilin. Yang paling fokus lagi, yang lebih wajib itu bukan ngeributin masalah, tapi berta'awanu, ya, ta'awun, saling menolong, ya kan. Kemudian tawasobil haq, mengingatkannya hak yang benar. Yang benar dalam masalah itu apalah? Bersatu, berislah. Muslihun, islahuddin, ya kan. Muslihun, orang soleh itu cenderungnya bersatu, nyari kebersatuan, nyari cara untuk bersama, nyari cara untuk berdamai, nyari untuk memperbaiki.
bukan nyari-nyari kesalahan, bukan tajasus, bukan nyari-nyari perbedaan untuk jadikan pertikaian, bukan. Hari ini problem utama itu teman-teman ya. Maka yuk barengan kita sinergi, kita saling menyemangati dengan berjamaah insya Allah. Oke, ada pertanyaan? Silakan sharing-sharing. Mas George di share linknya di live ini ya, boleh. Mas Georgius aslinya namanya siapa ini? Di sini ada yang live selain Mas George siapa? Ada Mas Wery, makasih Mas Wery. Ada Mas siapa lagi nih? Ada Mas Bima, Mbak atau Mas ini? Oke, siapa lagi di sini yang belum saya sapa? Maaf ya. Dah malam ini sepi, ya makanya di share biar rame. Saya heran tuh di TikTok tuh kalau live kan sampai ada yang sampai malam sampai subuh, ada aja yang live. Oke, ada lagi besok. Semoga ada waktu untuk live lagi. Alhamdulillah, makasih Mas George. Ya, yang baru gabung Mbak Saskia, makasih udah datang malam-malam. Ya, kita barusan bahas tentang konsep harta, yaitu harta di bawah mati ya, jangan gagal paham. Ya, harta dunia di bawah mati. Tanpa dunia kita nggak bisa mencapai akhirat. Maka gimana caranya biar dunia ini bermanfaat untuk akhirat? Ya. Harta di bawah mati, channeling, networking di bawah mati, jabatan bisa di bawah mati, semua bisa di bawah mati. Yang muda yang berpikir perlu, ayo makanya dia, ayo mas, diajakin yuk. Teman-teman, insya Allah saya bisa aja setiap hari live, tapi kadang-kadang agak susah waktu ini. Enaknya jam berapa yang bagus, Mas George? Jam berapa bagusnya live itu? Saya belum terlalu paham nih tentang TikTok nih. Mbak Jamik Jam, nah, makasih udah join ya. Jam 8 malam ya? Wah, jam 8 itu oke, berarti nggak bisa tiap hari ya. Oke, teman-teman mau jam berapa? Enaknya jam 8 malam oke. Harinya apa enaknya? Setiap hari apa mau kita live? Umurnya berapa George? Tak undang abiku. Siapa abiku? Ayahnya. Boleh kenalkan boleh. Mas Turusin, makasih. Kita barusan bahas tentang harta. Oh, Masya Allah, Mas George senior saya ini. Abinya umur berapa berarti? Oke, teman-teman. Mau saya jam berapa nih? Ini udah jam 12:30 ini. Sudah malam. Oh iya, saya mau info ya untuk kesehatan mental. Jadi kan tadi 2 programnya ya. Misi besarnya adalah Rising the Family's Legacy. Kita mau mewariskan legacy, warisan untuk keluarga, warisan amal jariah, warisan yang bisa membuat bermanfaat untuk akhirat kita ya. Apa legasinya? Sehat mental dan sehat finansial. Sehat mental apa? Hasilnya yaitu pemikiran ayah yang benar, yang baik, suami yang benar, yang baik, yang muslihun, ibu yang baik, istri yang baik, kemudian parenting, pengasuhan yang baik, melahirkan generasi yang baik, generasi penakluk, generasi pembebas. Misi kita membebaskan Baitul Maqdis. Kok muluk-muluk sih kayak mimpi gitu? Enggak ada yang enggak mungkin ya. Selama nafas masih hidup ya. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum ya, jangan katakan tidak mungkin. Jangan pernah katakan enggak mungkin sebelum kamu mati dalam memperjuangkan. Nah, fondasinya mana? Fondasinya adalah ku anfusakum ya. Jaga diri. Jaga diri maksudnya apa? Sabdanya Rasulullah ya. Ini tadi firman Allah kan, ku anfusakum. Sabda Rasulullah apa? Jihad terbesar adalah melawan diri sendiri. Jihadul akbar,
Yang paling besar adalah melawan diri sendiri. Maka jaga diri, maksudnya dari Imam Al-Ghazali adalah perangi nafsu-nafsu kita, ya, nafsu hewaniyah. Kemarin kita Idul Adha kan, kita sembelih nafsu-nafsu hewaniyah kita, ya, keinginan untuk makan yang korupsi, ya. Hewan aja nggak pernah korupsi, kita itu memang lebih buruk dari hewan kalau nggak punya agama, ya. Aspal dimakan, ya, tembok dimakan, ya kan, rumput dimakan, ya, hutan dimakan, itu karena nggak punya agama, itu nggak punya iman, ya, dikorupsi semua. Nah, maka itu tadi, ya, apa tadi, sehat mental, ya. Nah, melahirkan generasi yang penakluk, pembebas Baitul Maqdis, yang kemudian kata Imam Al-Ghazali mereka udah selesai dengan dirinya, mereka sudah bisa mengendalikan nafsunya, ya, nafsu hewaniyah, ya, tentang perut dan di bawah perut, ya. Kalau perut tadi korupsi itu, kayak bawah perut itu masalah perselingkuhan, masalah perceraian, masalah perzinahan, masalah bawah perut itu. Nah, ini selesaikan dulu nih, perangi dulu nih, memerangi hawa nafsu kita. Nah, kemudian sabuiyah, ya, keinginan menjatuhkan orang lain, tajassus, permusuhan, perselisihan, ya kan, membongkar aib, kehormatan. Nah, itu namanya tajassus, tentang fitnah, sabuiyah, ya, nafsu-nafsu tentang untuk angkara murka, ya, nahi mungkar, ya kan, innas sholata tanha anil fakhsya wal mungkar, ya. Fakhsya tadi perut dan bawah perut, mungkar adalah tentang pemikiran, tentang syubhat, fitnah-fitnah yang merusak, ya, termasuk apa namanya, ngerubah hukum, ya, mengubah undang-undang, itu termasuk fitnah syubhat, ya, tentang sabuiyah. Nah, ini harus apa namanya, diselesaikan dulu. Kata Rasulullah, jihad yang paling besar melawan ini. Oke. Rasi, siapa ini Rasi? Cek kodam. Apaan sih nih kodam, maksudnya apaan? Nggak paham. Oke, lanjut, ya. Nah, ini, ya, jadi jangan pernah bilang nggak mungkin kalau belum mati cara sampai memperjuangkannya, ya. Ayo kita berjuang bareng, sehat mental dan sehat finansial. Sehat finansialnya kita planning, ya, bagaimana financial planning kita untuk mencapai visi finansial keluarga kita, kemudian kita bisa memberdayakan, insya Allah. Baik, itu saja mungkin teman-teman, sudah malam. Saya undur diri dulu, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya, insya Allah.